Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yuk Belajar Sains. Kali ini kita akan membahas soal kimia. Pertanyaannya, perhatikan gambar elektrolisis berikut. Elektrolisis yang menghasilkan gas H2 ditunjukkan pada gambar. Nah, sebelum menjawab, kita mesti mengetahui konsep dari elektrolisis. Nah, elektrolisis itu adalah kebalikan dari sel Volta, yang mana elektrolisis itu adalah energi listrik yang berubah menjadi energi kimia. Kalau sel Volta itu kebalikannya, yaitu energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian, untuk elektrolisis ini memiliki elektroda yang dua jenis, yaitu ada katoda dan juga ada anoda. Nah, untuk katoda itu yang bermuatan negatif. Nah, kalau di sel Volta itu muatannya positif. Nah, itu hanya kebalikannya saja untuk elektrolisis dan sel Volta. Kemudian anoda berarti negatif. Nah, di katoda ini terjadi namanya reaksi reduksi, sedangkan di anoda terjadi reaksi oksidasi. Nah, untuk bisa mengingat ada cara tipsnya, yaitu singkatan dari Car min elek. Nah, Car min itu K itu adalah katoda, R itu reduksi, kemudian min berarti dia muatannya negatif, min, dan ini elek berarti elektrolisis. Jadi katoda reduksi muatannya negatif atau min, elektrolisis prosesnya. Nah, untuk di elektrolisis di sini kita mesti menentukan katoda dan anoda. Nah, untuk katoda adalah kation, itu patokannya huruf di depan. Nah, sebelumnya harus mengingat deret yang namanya deret Volta. Adapun deret Volta itu ada singkatannya biar mudah dihafal. Yang itu nih, lihatlah kalau Bapak cari nanti meninggal alam manah air zaman kerajaan Fir'aun, cerdik cocok Nabi Sulaiman, pemberatas buta huruf, sambil bibi cukup, hangus agak pahit au. Nah, itu singkatannya ya. Nah, di deret Volta ini karena saking panjangnya kita bisa singkat nih. Yang warna merah itu adalah golongan yang pertama, yang warna oranye warna golongan kedua, kemudian ada Al, ada Mn. Nah, di sini ada H2O, kemudian juga ada H patokannya. Nah, di sini jadi semakin ke sana itu energi E0-nya itu semakin E0 selnya itu semakin besar. Nah, kalau energi nolnya semakin besar, maka si senyawa tersebut mudah untuk direduksi. Nah, untuk menghafalnya juga ada tipsnya, yaitu 1-2 anak laki-laki minum air haus. Nah, 1-2-nya ini ALMN, anak laki-laki minum, H2O air, kemudian H adalah haus. Nah, supaya gampang ngapalinnya. Selanjutnya, ini katoda, selanjutnya adalah anoda. Untuk anoda itu adalah anion, dimana kalau anion kita lihatnya dari huruf di belakang. Nah, ada dua jenis di anion. Ada anion yang sifatnya pasif atau disebut dengan inert, dimana inert itu ketika anionnya itu adalah senyawa atau atom PTCAU. Nah, supaya disingkatnya, supaya gampang, kita singkat jadi putus cinta au. Jadi kalau putus cinta au berarti dia pasif. Nah, di sini juga ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu adalah ketika anionnya itu adalah berupa sisa dari asam oksidasi. Nah, apa? Misalnya nih, HNO3, H2SO4, kemudian H2CO3, H3VO4. Nah, jadi sisanya HNO3 berarti sisanya NO3, berarti anionnya NO3. Kalau H2SO4 berarti ini coret berarti sisanya SO4.
4. Ini juga sisanya adalah CO3. Ini sisanya adalah PO4. Itu sebagai contoh ya. Nah, kita lanjut maka di sini anionnya itu adalah air. Kalau sisa asam oksi, berarti anionnya adalah si air. Selanjutnya, ketika yang nomor 2 itu adalah anionnya itu adalah berupa OH- atau basa ya. Nah, kalau contohnya adalah NaOH. Nah, berarti si anodanya kan lihat dari belakang. Anoda ini OH, berarti kan dia OH- anodanya. Atau juga CaOH2. Nah, ini juga sama, anionnya adalah OH-. Selanjutnya, juga ketika anionnya itu bukan yang nomor 1 dan juga bukan nomor 2. Nah, kalau itu kita lihat dari anion itu sendiri, yaitu maksudnya kita lihat dari huruf yang belakangnya dari senyawa tersebut. Kemudian, jenis yang kedua adalah anoda yang aktif, di mana ini dinamakan juga non-inner. Nah, anodanya seperti apa? Yang selain dari PT, C, dan AU, berarti itu yang aktif. Nah, kalau yang aktif, anodanya itu adalah yang dioksidasinya itu adalah si elektroda itu sendiri. Jadi elektrodanya ikut juga bereaksi. Nah, ini konsep yang harus dipelajari. Kita langsung ke soal, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah larutan dari AgNO3 dengan elektrodanya yaitu C. Nah, larutan, ingat kalau larutan itu ada airnya nggak? Pasti ada airnya kalau namanya larutan. Nah, ini kita tentukan katoda dan anoda. Nah, di katoda kita lihat huruf depannya kan di sini di depan. Huruf depannya ini ada apa? Ini depannya adalah Ag. Nah, larutan itu pasti ada airnya. Kita lihat Ag dan air itu duluan mana? Lihat. Oke, duluan air nih. Ag yang mana nih? Oke, Ag ini. Berarti yang mudah direduksi siapa? Iya, betul. Berarti yang makin jauh yaitu Ag. Maka katodanya itu adalah Ag. Nah, di mana Ag-nya itu kalau di Ag-nya itu huruf pertamanya itu pasti plus nih. Ag muatannya plus pasti di huruf awal. Berarti kan kita Ag plus kemudian untuk menghasilkan Ag. Ketika di sini muatannya plus 1, di sini muatannya 0, maka harus seimbang. Maka caranya kita tambahkan min 1 di sini dengan cara menambah elektron. Jadi kan plus 1 ditambah min 1 hasilnya 0. Sama, udah seimbang muatannya. Kemudian anoda. Lihat, elektrodanya adalah C. Kita lihat C. C termasuk anoda yang pasif atau inner. Dimana di sini juga lihat. Oh, katanya anion itu di belakang. Di belakang itu apa? NO3. NO3 berarti lihat. Oh, NO3 itu adalah sisa asam oksi. Maka anodanya adalah H2O. Kita tulis di sini H2O akan menghasilkan. Nah, asam. Asam ini, A itu anoda, maaf, A atau anoda, maka akan menghasilkan asam. Asam itu H+. Jadi AH+ tambah O2 tambah O. Tapi ingat, O itu tidak bisa sendiri, harus 2. Jadi O2. Nah, di sini O-nya ada 2, sedangkan di sebelah kiri ada 1, harus seimbang. Maka kita tambahkan 2 di sini. Jadi O-nya ada 2. Namun H-nya sekarang jadi 2 kali 2, 4. Maka kita tambahkan 4 di sini. Oke? Kemudian untuk muatannya, di sini muatan sebelah kiri 0. Di sini muatannya adalah plus 4. Plus dikali 4, jadi plus 4. Sedangkan harus 0 sama nih, maka kita tambahkan elektron. Kita plus 4-nya kita kurangi 4 dengan tambahkan elektronnya 4. Jadi katoda dan anodanya seperti ini. Kita lihat apakah menghasilkan gas H2? Tidak ya, berarti nomor 1 salah. Kemudian yang nomor 2 yaitu larutan dari CuSO4 dengan elektrodanya adalah Cu. Nah, kita tentukan katoda dan anoda. Katoda itu adalah huruf pertama yaitu Cu. Cu
Kemudian larutan. Larutan pasti ada airnya. Kita lihat, air dengan Cu duluan mana? Air dan Cu. Oke, ternyata duluan air, paling jauhnya adalah Cu. Maka yang di katoda itu adalah yang mudah direduksi siapa? Iya, yang mudah direduksi adalah Cu. Lihat, di sini CuSO4. Kita lihat di sini yang anion CuSO4, H2SO4. Di sini kan H-nya 2. Berarti SO4-nya muatannya itu adalah 2 min. 2 min. Maka si Cu itu muatannya 2 plus. Oke? Nah, Cu2 plus ini ingin menghasilkan Cu, maka di sini muatannya 2 plus, di sini 0. Maka kita tambahkan 2 elektron biar seimbang. Selanjutnya di anoda. Di sini elektrodanya adalah Cu. Kita lihat Cu apakah termasuk dalam anoda inner? Tidak ya. Maka yang dioksidasi adalah elektroda itu sendiri. Maksudnya, maka yang di anoda itu adalah Cu ini. Nah, Cu ini akan menghasilkan Cu2+. Nah, karena ini 0, ini muatan 2+, biar seimbang kita tambahkan, kita tambahkan 2 elektron. Nah, lihat di persamaan di larutan yang kedua, betul, tidak ada H2-nya, berarti dia salah. Selanjutnya di larutan yang ketiga, yaitu larutan NaCl dengan elektrodanya yaitu PT. Tentukan katoda dan anoda. Nah, lihat di huruf depan Na. Na larutan ada air. Air dengan Na duluan mana nih? Oke, duluan Na dibanding air. Maka yang mudah direduksi siapa? Iya, H2O. Jadi yang di katoda itu adalah H2O. Di mana H2O ini akan menghasilkan ini katoda. Katoda itu hurufnya konsonan. Nah, konsonan berarti akan menghasilkan konsonan, berarti menghasilkan asam atau basa. Basa kan huruf B itu konsonan juga. Jadi katoda akan air yang di dalam katoda akan menghasilkan basa, di mana basa itu adalah OH- dan juga akan menghasilkan H2. Nah, lihat dari sini. Di sini H-nya 2. Di sini H-nya 3. Oke, nah kita tambahkan 2 di sini, jadi H2-nya ada H-nya ada 4. Di sini ada 2, maka kita tambahkan di sini. Jadi H-nya ada 4, lalu O-nya di sini 2, di sini 2. Maka udah seimbang nih. Nah, namun muatannya di sini 0, di sini muatannya apa? Min tambah kali 2. Jadi muatannya adalah min 2. Jadi kita tambahkan elektronnya 2 di sebelah sini. Oke. Nah, selanjutnya anoda. Di sini elektrodanya adalah PT. Kita lihat PT. PT termasuk anoda dari inner. Maka lihat juga apakah sisa asam oksi si Cl? Tidak, Cl bukan sisa asam oksi. Apakah ada OH- di sini? Tidak. Maka yang ketiga, anion bukan 1 dan 2, maka anion itu sendiri. Maka yang di belakang nih Cl, anionnya adalah si Cl. Nah, Cl berapa? Cl-nya min 1. Nah, dia akan menghasilkan Cl2. Nah, kenapa Cl2? Sama seperti oksigen, bahwa klorida itu juga tidak bisa berdiri sendiri, dia harus berdua. Nah, ketika berdua di sini, ini 2. Sedangkan di sini 1, maka kita kalikan 2 di sini. Adapun di sini muatannya negatif 1, di sini muatannya negatif 1 kali 2, jadi negatif 2, di sini 0, maka kita tambahkan 2 elektron, biar sama-sama negatif 2. Oke, selanjutnya kita lihat apakah menghasilkan gas H2, gas hidrogen? Iya, betul. Maka yang ini ya, maka larutan yang ketiga betul. Selanjutnya kita tuntaskan larutan yang keempat, di mana larutan keempat itu adalah larutan KNO3 elektroda dengan C, elektrodanya C. Nah, kita lihat larutan ada airnya, ada. Kemudian KNO3, K. Huruf K itu unsur mana nih? Lebih dulu K apa dulu air? K. Maka yang mudah direduksi adalah si air. Maka tentu kita tahu bahwa kita tulis kembali
kita yang jadi katoda adalah H2O. Kalau katodanya H2O, maka akan menghasilkan basa, yaitu OH- tambah H2. Dimana kita kalikan 2 di sini 2, kayak seperti yang nomor 3 ya. Kemudian biar sama muatannya kita tambahkan 2 elektron. Selanjutnya untuk anodanya, lihat elektroda C. Nah, elektroda C ini di sini C. Oke, dia adalah inert. Kita lihat NO3 apakah sisa asam oksi? Iya, betul. Sisa asam oksi. Maka anodanya adalah H2O. Nah, maka anodanya juga H2O. Di mana H2O ini, lihat asam. Kalau asam di anoda, air di anoda, maka akan menghasilkan asam, yaitu H+ dan O2. Dimana ini O2, sedangkan di sini 1, maka tinggal kalikan 2. Lanjut, di sini hanya ada 4, di sini ada 1, maka kita kalikan 4. Muatannya 0, di sini muatannya plus 4, jadi kita tambahkan 4 elektron. Nah, lihat di nomor 4, apakah ada gas H2? Iya, ada. Maka yang nomor 4 juga benar. Jadi dari sini kita dapat jawabannya, yaitu betul yang E, 3 dan 4. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.